mah udah. Dia belok ke mana? Siapa yang datang? Yang itu, yang cowok yang agak udah bang. Enggak minum dulu. Baik, selamat sore kawan-kawan sekalian. Ini terkait kasus penyiksaan almarhum AM di Padang, Sumatera Barat. Sore hari ini kita melakukan dua agenda ke Mabes Polri. Pertama, kami melaporkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumatera Barat, Kasatreskrim Polresta Padang, dan satu kanit Jatantras dari Satreskrim Polresta Padang. Kedua, kami mengajukan permohonan pengawasan insidentil ke Kepala Biro Pengawasan Penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan penganiayaan dan penyiksaan yang dialami oleh klien kami, almarhum Afif. Hari ini saya, Andri Yunus, Kepala Divisi Hukum Polres, dan Kak Indira, Direktur LBH Padang yang langsung mendampingi keluarga korban. Kami tergabung dalam tim advokasi Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan. Di dalamnya ada berbagai macam lembaga organisasi, ada LBH Padang, YLBHI, Kontras, termasuk juga Aliansi Reformasi untuk Kepolisian atau RFP. Pada agenda hari ini, kami baru saja melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar, oleh Kasatreskrim Polresta Padang, dan satu kanit Jatantras dari Satuan Reserse Polresta Padang. Laporan pengaduan ini berkesinambungan dengan upaya permohonan kami ke Biro Wasidis. Mengapa? Karena selama proses hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang maupun Mabes Polri, maupun Polda Sumbar, kami melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada pelanggaran etik. Misal, alih-alih Polda Sumbar dan jajarannya melakukan investigasi mendalam, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian terhadap almarhum AM, Kapolda Sumbar justru kemudian menggiring opini publik bahwa mencari siapa yang memviralkan kasus itu. Satu sisi, kami bersama rekan-rekan dari LBH Padang mendorong untuk dilakukan investigasi dan penyidikan mendalam. Itu sebagai pengantar dulu. TKP itu ketika kami turun tanggal 17 Juni kemarin kan belum ada polis lain, dan kemudian kami menemukan polis lain itu sekitar 3 hari yang lalu, dan kemudian TKP-nya sudah berubah bentuknya, kedalaman airnya sudah sangat tinggi begitu, padahal yang kami temukan kan saat kejadian kedalaman airnya sangat dangkal gitu, di bawah lutut, dan Kapolda mengatakan sekitar 50 cm. Dan kemudian juga kami juga melaporkan bahwa pernyataan Kapolda yang merubah-rubah statement itu sehingga membuat institusi kepolisian Polda Sumbar itu semakin tidak dipercaya begitu. Tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa memeriksa keseluruhan saksi yang terlibat pada tragedi malam itu di Kuranji. Gitu. Jadi itu yang kami laporkan bersama Koalisi Anti Penyiksaan. Kami berharap bahwa memang kasus ini harus terang begitu, harus terang, tidak ada yang ditutupi, tidak ada proses untuk memfight back balik keluarga korban, tidak ada proses untuk berusaha menutup kasus ini sesegera mungkin begitu, dan kami
cukup senang ketika Kapolri mengatakan bahwa kasus ini tidak ditutup begitu, dan kami akan membantu juga pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, tetapi mulai tidak dengan defensif terlebih dahulu. Dari awal kami merasakan bahwa sejak 23 Juni Polda Sumbar itu sangat defensif kepada keluarga dan juga kuasa hukum. Mbak, bisa dijelaskan terkait kejanggalannya, misalnya salah satunya soal CCTV yang hilang, lalu sudutan rokok dan sebagainya, itu sudah terjawab belum sih sama Polda Sumbar? Nah, sebenarnya soal penyiksaan anak-anak di luar Afi Maulana sudah kami laporkan di Propam Polda Sumbar ya pada hari Rabu lalu, dan Sabtu kami sudah memberikan keterangan. Kami juga telah memberikan foto-foto juga atas dugaan penyiksaan terhadap teman-teman Afif lainnya. Jadi dalam kasus ini bukan hanya Afif Maulana itu yang kami duga menjadi korban penyiksaan yang sampai meninggal. Tetapi ada teman-teman lainnya yang juga mendapatkan penyiksaan, dia masih hidup saat ini. Bentuk penyiksaannya berbagai macam, ada sudutan rokok, disentrum, lalu kemudian juga ditendang, dipukul dengan rotan, dan ini kemudian sudah kami laporkan ke Propam Polda Sumbar. Nah, kemudian juga sebenarnya pada tanggal 25 Juni 2024 lalu ketika kami aksi di depan Kapolda Sumbar dan Kapolda Sumbar turun saat itu, Kapolda Sumbar menjanjikan dua hal kepada kami. Pertama, salinan otopsi, dan kemudian juga salinan CCTV. Dan saat itu kami diminta hadir jam 9 paginya di hari berikutnya, di Kamis berikutnya, untuk menerima salinan itu. Ternyata ada ekspos kasus dan kami sebenarnya tiba-tiba terperangkap saja di proses itu begitu. Dan tapi kami menerima karena kami ingin memang membuka diri. Tetapi dari ekspos kasus itu kami merasa bahwa Polda Sumbar hanya ingin melakukan counter, dan kami merasa bahwa opini-opini publik yang dikembangkan begitu terhadap korban Afi Maulana dan keluarganya. Dan saat ini kan CCTV dikatakan terhapus, lalu dikatakan juga CCTV kemudian tidak ada rekamannya. Menurut saya itu suatu hal yang salah ya. Kan dari awal tanggal 9 dia sudah tahu ada keganjalan gitu. Dan kemudian kami juga melakukan konfes begitu. Masa iya tidak diamankan CCTV itu gitu. Jika Polda yakin misalnya di Polsek Kuranji tidak ada Afi Maulana di situ, ayo dong kasih CCTV-nya biar kita bisa audit bareng-bareng, bener nggak gitu. Kita mau transparan dalam kasus ini. Kita mau membuka terang, bukan menutupnya gitu. Bagi kami sebenarnya tindakan polisi Polda Sumbar yang terutama tiba-tiba ambil alih segala sesuatu, padahal kasus ini dilaporkan ke Polresta Padang begitu, lalu semua hal dihadapkan oleh Polda Sumbar, menurut saya itu suatu keanehan juga begitu. Terlalu defensif, terlalu tergesa-gesa, terlalu kemudian menghakimi keluarga korban. Mbak, total berapa sih jumlah yang disiksa dan mungkin adakah kesamaan antara yang masih hidup dengan Afif? Nah, memang yang kemudian yang ada kesamaannya tuh ada. Misalnya ada bekas rotan di tubuhnya dan bekas tendangan. Dan itu juga ditemukan ke teman-teman lainnya. Kami mengidentifikasi itu ada sekitar 8 orang ya, ada 3 orang dewasa dan 5 anak. Dan memang mereka mengatakan memang penyiksaan itu terjadi sejak dari jembatan hingga ke Polsek Kuranji. Dan kemudian juga nampak di tubuh-tubuh mereka tanda-tanda trauma kekerasan begitu. Pak, untuk penyiksaan ciuman sesama jenis itu benar memang ada nih? Iya, pengakuan korban kami memang ada. Memang ada 3 orang yang melihat itu, termasuk saksi anak A sebenarnya, karena keterangannya seperti itu ke kami, dan ada juga teman yang lainnya di luar anak A ini, saksi yang lainnya juga membenarkan. Dan ini memang saat ini kami masih mendalami ya, dan kami tidak terima juga kalau penyiksaan ini hanya diproses etik begitu. Gila, ini kasus penyiksaan terhadap anak, ada undang-undang pelindung anak, maksudnya apa gitu. Tidak boleh berhenti di etik, harus sampai pidana dan etiknya gitu. Jadi kawal sampai selesai. Saksi Aditya ini kan mengubah keterangannya ya soal posisi si Afif ini. Nah, ini penjelasannya seperti apa? Nah, jadi kami saat ini kenapa belum memberikan saksi kepada kepolisian? Jawabannya cuma satu. Kami ingin semua saksi 18 orang termasuk anak Aditya ini dilindungi terlebih dahulu oleh LPSK, diberikan penguatan psikisnya, dan baru kemudian kita bicara soal apa yang mereka ketahui, yang mereka lihat dan mereka dengar saat malam itu. Karena bagi kami, ketika kami bertemu dengan korban-korban, anak-anak sangat trauma atas kejadian itu, dan dalam keadaan trauma begitu tentu saja kita tidak bisa ya mendapatkan keterangan yang utuh atas peristiwa itu. Makanya LBH Padang selalu mengatakan kepada Kapolda Sumbar, jangan tergesa-gesa. Jangan kemudian main terobos-terobos, jangan kemudian gaya koboi begitu. Tenang, lalu kemudian biarkan kemudian LPSK masuk melindungi saksi-saksi sehingga bisa membuka terang cerita ini. Mbak, perubahan benar nggak kalau Jangan selalu harus penyidikan gitu. Makanya Biro Wasidik perlu segera turun tangan
melakukan pembohongan terhadap publik. Kami belum dapat informasi detail, tapi Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.